Sejarah singkat Imam Muslim. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausias Al-Kushairi An-Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Ma'awara an-Nahar, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara, kota kelahiran Imam Bukhari, sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar. Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadis memang luar biasa. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadis. Pada tahun 218 Hijriah, beliau mulai belajar hadis, ketika usianya kurang dari 15 tahun. Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia 10 tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadis, yaitu Imam Ad-Dakhli. Setahun kemudian, beliau mulai menghafal hadis Nabi, dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadis. Selain kepada Ad-Dakhli, Imam Muslim pun tak segan-segan bertanya kepada banyak ulama di berbagai tempat dan negara. Berpetualang menjadi aktivitas rutin bagi dirinya untuk mencari silsilah dan urutan yang benar sebuah hadis. Beliau, misalnya pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dalam lawatannya itu, Imam Muslim banyak bertemu dan mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadis kepada mereka. Di Khurasan, beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai, di Rai beliau berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak beliau belajar hadis kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah, di Hijaz beliau belajar kepada Said bin Mansur dan Abu Mas Abu Zar, di Mesir beliau berguru kepada Amr bin Ad dan Harmalah bin Yahya, dan ulama ahli hadis lainnya. Bagi Imam Muslim, Baghdad memiliki arti tersendiri. Di kota inilah beliau berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis. Kunjungannya yang terakhir beliau lakukan pada tahun 259 Hijriah. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering mendatanginya untuk bertukar pikiran sekaligus berguru padanya. Saat itu, Imam Bukhari yang memang lebih senior, lebih menguasai ilmu hadis ketimbang dirinya. Ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, beliau bergabung kepada Bukhari. Sayang, hal ini kemudian menjadi sebab terputusnya hubungan dirinya dengan Imam Az-Zihli. Yang lebih menyedihkan, hubungan tak baik itu merembet ke masalah ilmu, yakni dalam hal penghimpunan dan periwayatan hadis-hadis Nabi. Imam Muslim dalam kitab sahihnya maupun kitab-kitab lainnya tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli, padahal beliau adalah gurunya. Hal serupa juga beliau lakukan terhadap Bukhari. Tampaknya bagi Imam Muslim tak ada pilihan lain kecuali tidak memasukkan ke dalam kitab sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu. Kendatipun demikian, dirinya tetap mengakui mereka sebagai gurunya. Imam Muslim yang dikenal sangat tawaduh dan wara, dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadis. Menurut Muhammad Ajaj al-Hatib, guru besar hadis pada Universitas Damaskus, Syria, hadis yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim, Sahih Muslim, berjumlah 3030 hadis tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan, katanya, berjumlah sekitar 10.000 hadis. Sementara menurut Imam Al-Khuli, ulama besar asal Mesir, hadis yang terdapat dalam karya Muslim tersebut berjumlah 4.000 hadis tanpa pengulangan, dan 7.275 dengan pengulangan. Jumlah hadis yang beliau tulis dalam Sahih Muslim itu diambil dan disaring dari sekitar 300.000 hadis yang beliau ketahui. Untuk menyaring hadis-hadis tersebut, Imam Muslim membutuhkan waktu 15 tahun. Mengenai metode penyusunan hadis, Imam Muslim menerapkan prinsip-prinsip ilmu jar dan ta'dil, yakni suatu ilmu yang digunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadis. Beliau juga menggunakan sikhat et-tahamul, metode-metode penerimaan riwayat, seperti hadasani, menyampaikan kepada saya, hadasana, menyampaikan kepada kami, akhbarana, mengabarkan kepada saya, akhabarana, mengabarkan kepada kami, dan qala, ia berkata. Imam Muslim menjadi orang kedua terbaik dalam masalah ilmu hadis, sanad, matan, kritik, dan seleksinya, setelah Imam Bukhari. Di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadis hanya 4 orang, salah satu di antaranya adalah Imam Muslim, komentar ulama besar Abu Quraisy Al-Hafiz. Maksud ungkapan itu tak lain adalah ahli-ahli hadis terkemuka yang hidup di masa Abu Quraisy.
Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadis, nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Jufi atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Sejarah Islam sangat berhutang jasa kepadanya, karena prestasinya di bidang ilmu hadis, serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam, setelah Al-Quran. Dua kitab hadis sahih karya Bukhari dan Muslim sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah dan tawuf dalam dunia Islam. Melalui karyanya yang sangat berharga, Al-Musnad Ash-Sahih, atau Al-Jami' Ash-Sahih, selain menempati urutan kedua setelah Sahih Bukhari, kitab tersebut memenuhi khazanah pustaka dunia Islam, dan di Indonesia, khususnya di pesantren-pesantren menjadi kurikulum wajib bagi para santri dan mahasiswa. Pengembaraan, rihlah, dalam pencarian hadis merupakan kekuatan tersendiri, dan amat penting bagi perkembangan intelektualnya. Dalam pengembaraan ini, tahun 220 Hijriah, Imam Muslim bertemu dengan guru-gurunya, di mana pertama kali bertemu dengan Kanabi dan yang lainnya, ketika menuju kota Makkah dalam rangka perjalanan haji. Perjalanan intelektual lebih serius, barangkali dilakukan tahun 230 Hijriah. Dari satu wilayah ke wilayah lainnya, misalnya menuju ke Irak, Syria, Hijaz, dan Mesir. Waktu yang cukup lama dihabiskan bersama gurunya Al-Bukhari. Kepada guru besarnya ini, Imam Muslim menaruh hormat yang luar biasa. "Biarkan aku mencium kakimu, hai Imam Muhadisin dan dokter hadis," pintanya, ketika di sebuah pertemuan antara Bukhari dan Muslim. Di samping itu, Imam Muslim memang dikenal sebagai tokoh yang sangat ramah, sebagaimana Al-Bukhari yang memiliki kehalusan budi bahasa, Imam Muslim juga memiliki reputasi, yang kemudian populer namanya, sebagaimana disebut oleh As-Zahabi, dengan sebutan Muhsin dari Naisabur. Maslamah bin Qasim menegaskan, Muslim adalah sakat, agung derajatnya dan merupakan salah seorang pemuka, imam. Senada pula, ungkapan ahli hadis dan fuqaha besar, Imam An-Nawawi, para ulama sepakat atas kebesarannya, keimanan, ketinggian martabat, kecerdasan dan kepeloporannya dalam dunia hadis. Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak. Namun yang paling utama adalah karyanya, Sahih Muslim. Dibanding kitab-kitab hadis sahih lainnya, kitab Sahih Muslim memiliki karakteristik tersendiri, di mana Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada ekstraksi yang resmi. Beliau bahkan tidak mencantumkan judul-judul setiap akhir dari satu pokok bahasan. Di samping itu, perhatiannya lebih diarahkan pada mutabaat dan syawahid. Walaupun dia memiliki nilai beda dalam metode penyusunan kitab hadis, Imam Muslim sekali-kali tidak bermaksud mengungkap fikih hadis, namun mengemukakan ilmu-ilmu yang bersanad. Karena beliau meriwayatkan setiap hadis di tempat yang paling layak dengan menghimpun jalur-jalur sanadnya di tempat tersebut. Sementara Al-Bukhari memotong-motong suatu hadis di beberapa tempat dan pada setiap tempat beliau sebutkan lagi sanadnya. Sebagai murid yang sholih, beliau sangat menghormati gurunya itu, sehingga beliau menghindari orang-orang yang berselisih pendapat dengan Al-Bukhari. Kitab Sahih Muslim memang dinilai kalangan muhadisun berada setingkat di bawah Al-Bukhari. Namun ada sejumlah ulama yang menilai bahwa kitab Imam Muslim lebih unggul ketimbang kitabnya Al-Bukhari. Sebenarnya kitab Sahih Muslim dipublikasikan untuk Abu Zur'ah, salah seorang kritikus hadis terbesar, yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadis. Lantas, Imam Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi. Karena Imam Muslim tidak pernah mau membukukan hadis-hadis yang hanya berdasarkan kriteria pribadi semata, dan hanya meriwayatkan hadis yang diterima oleh kalangan ulama. Sehingga hadis-hadis Muslim terasa sangat populis. Berdasarkan hitungan Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab Sahih Muslim memuat 3033 hadis. Metode penghitungan ini tidak didasarkan pada sistem isnad sebagaimana dilakukan ahli hadis, namun beliau mendasarkannya pada subjek-subjek. Artinya jika didasarkan isnad, jumlahnya bisa berlipat ganda. Imam Muslim, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Mustafa Atzami dalam bukunya Studies in Hadith Methodology and Literature, mengambil keuntungan dari Sahih Bukhari, kemudian menyusun karyanya sendiri, yang tentu saja secara metodologis dipengaruhi karya Al-Bukhari. Antara Al-Bukhari dan Muslim, dalam dunia hadis memiliki kesetaraan dalam kesahihan hadis, walaupun hadis Al-Bukhari dinilai memiliki keunggulan setingkat. Namun, kedua kitab hadis tersebut mendapatkan gelar sebagai As-Sahihain. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat mana yang lebih unggul antara Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari. Jumhur muhadisun berpendapat, Sahihul Bukhari lebih unggul, sedangkan sejumlah ulama Maroko dan yang lain lebih mengunggulkan Sahih Muslim. Hal ini menunjukkan, sebenarnya perbedaannya sangatlah sedikit, dan walaupun itu terjadi, hanyalah pada sistematika penulisannya saja, serta perbandingan antara tema dan isinya.
Al-Hafiz Ibnu Hajar mengulas kelebihan Sahih Bukhari atas Sahih Muslim, antara lain, karena Al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid dalam hadis muanan, agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung. Sementara Muslim menganggap cukup dengan kemungkinan bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tatlis. Al-Bukhari mentakrij hadis yang diterima para perawi sakat derajat utama dari segi hafalan dan keteguhannya. Walaupun juga mengeluarkan hadis dari rawi derajat berikutnya dengan sangat selektif. Sementara Muslim, lebih banyak pada rawi derajat kedua dibanding Bukhari. Di samping itu kritik yang ditujukan kepada perawi jalur Muslim lebih banyak dibanding kepada Al-Bukhari. Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan Sahih Muslim beralasan, sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, bahwa Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya, karena menyusunnya di negeri sendiri dengan berbagai sumber di masa kehidupan guru-gurunya. Beliau juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana Bukhari lakukan. Dan sejumlah alasan lainnya, namun prinsipnya, tidak semua hadis Bukhari lebih sahih ketimbang hadis Muslim dan sebaliknya. Hanya pada umumnya kesahihan hadis riwayat Bukhari itu lebih tinggi derajatnya daripada kesahihan hadis dalam Sahih Muslim. Imam Muslim berhasil menghimpun karya-karyanya, antara lain seperti 1. Al-Asma wal Kuna 2. Irfadus Syamiyin, 3, Al-Arkam, 4, Al-Intifa bi Juludis Siba, 5. Auhamul Muhadisin, 7, At-Tarikh, 8, At-Tamyiz, 9, Al-Jami', 10. Hadis Amr bin Syuaib, 11. Rijalul Urwah, 12, Alatu Ahmad bin Hanbal, 13. Tabakat, 14, Al-Ilal, 15, Al-Muhadramin, 16, Al-Musnad Al-Kabir, 17. Masyayikh At-Steri, 18. Masyayikh Syu'bah, 19. Masyayikh Malik, 20, Al-Wuhdan, 21, As-Sahih Al-Masnad. Kitab-kitab nomor 6, 20, dan 21 telah dicetak, sementara nomor 1, 11, dan 13 masih dalam bentuk manuskrip. Sedangkan karyanya yang monumental adalah Sahih dari judul singkatnya, yang sebenarnya berjudul, Al-Musnad As-Sahih, Al-Mukhtasar Minas Sunan, bin Nakli Al-Adl Anil Adl an Rasulillah. Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin.